Allahu Akbar, Bismillah.
serta pada keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak jemaah penyinta Rasulullah yang kami hormati, kami merasa bangga sekali pada malam hari ini dengan antusias daripada jemaah sekalian untuk memenuhi tempat ini. Kami cuma dapat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga langkah demi langkah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian hadir dalam rangka memenuhi undangan kami dalam rangka menghormati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443. Dan juga kami di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, baik itu secara moral maupun material. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin tanpa daripada bantu Bapak dan saudara sekalian, mungkin pelaksanaan kami pada malam hari ini tidak begitu lancar, mungkin ada hal yang kurang benar. Di samping itu juga sekiranya kami pengurus dan jemaah Masjid Huda mungkin dalam penyambutan dan lain sebagainya, dan juga penempatan tidak selayaknya, mungkin agak panas, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini merupakan daripada kealpaan tanpa sengajaan daripada kami, dan juga kepada seluruh panitia dan adik-adik anak-anak daripada Hadratul Huda yang baru kita bina lebih kurang 3 bulan lebih kurang. Jadi inilah tampilan dari anak-anak SD. Ini generasi kedua. Generasi pertama sudah ada yang bekerja, sudah ada yang kuliah. Jadi kami bina lagi yang kedua. Jadi inilah penampilannya. Jadi mungkin kurang pas, kurang apa-apa karena mereka ini lagi baru. Jadi mohon dimaafkan. Dan sekiranya juga ada acara kasmiyah dan apa-apa, mungkin perlu untuk mengundang anak-anak ini, kami persilakan. Jadi kami promosi. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekiranya sekali lagi kurang ada hal. Baik, mungkin terakhir ada bingkisan dari kami. Mungkin ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Kami mohon maaf karena kami tidak menghitung jumlah. Jadi kami persiapan seadanya. Jadi demikianlah. Tapi kalau kamu yang angkuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Nasir Umar atas sambutannya. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kini kita memasuki acara inti kita, yaitu ceramah agama. Ceramah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Ghazali Asgaf LC kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Ghazali Asgaf LC. Falihi wal yatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasifu bi jami'il kamalat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kita muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai dan asatid yang hadir pada malam hari ini. Yang kita muliakan Bapak Camat Seberang Ulu 1, Bapak Mukhtiar Hijrun beserta seluruh jajarannya, Bapak
Lurah Kelurahan Lima Ulu, Ketua Masjid Nurul Huda Bapak Haji Muhammad Nasir beserta seluruh pengurus masjid, serta orang tua kita, rombongan dari Bang Japar, Ormas Kebangkitan Jawara, dan pengacara Jawara. Masya Allah, alhamdulillah kumpul semua malam hari ini jadi satu. Pada malam hari ini kita bersyukur, kita doakan semua para kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, para habaib, juga pemimpin-pemimpin kita, Bapak Camat, mudah-mudahan bisa selalu dijaga oleh Allah dalam setiap langkahnya, amanah dalam mengemban tugasnya, sehingga bisa membawa kita semua mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin. Ini ada seorang ulama dulu mengatakan, yaitu Fudail bin Iyad, seorang ulama besar. Kalau seandainya, kata beliau, lau kanat li da'watan mustajabah, kalau saya diberi satu doa saja yang langsung diistijabah, dikabulkan oleh Allah, la soroftuhu lil imam, maka saya akan jadikan doa itu untuk pemimpin. Jadi kita hadirin rahimakumullah, jangan cuma bisa mengkritik, menasihati itu bagus, ya, karena itu juga pesan Nabi, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Tetapi juga kita perlu mendoakan para pemimpin kita. Kalau pemimpin ini dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin yang amanah, maka amanahnya itu akan membawa kebaikan untuk kita. Kalau dia tidak amanah, maka keburukannya juga untuk kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan seluruh pemimpin kita, pemimpin bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan bisa menjalankan setiap amanah yang dipikulnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, subhanallah, malam hari ini luar biasa. Sepertinya di hadapan saya ada 10.000 manusia di sini. Nah, ayo, ya, kalau satu budak-budak kecil ini dihitung sama anak-anaknya kan banyak. Ya, alhamdulillah. Di tempat ini yang hadir bukan hanya manusia. Ya, di tempat ini yang hadir para malaikat-malaikat Allah juga. Karena begitulah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada setiap majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, ada malaikat-malaikat yang membentangkan sayapnya mendoakan orang yang hadir di situ. Begitu juga ada malaikat yang khusus berkeliling mencari tempat-tempat yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan duduk di situ sampai selesai acara, kemudian melaporkan, ya, kegiatan itu, peristiwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur hadirin, malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang terbaik, yang paling mulia, yaitu rumah Allah, Buyutullah, yaitu Masjid Nurul Huda ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah kaki bapak-bapak, ibu-ibu semua ke tempat ini dengan balasan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan niat-niat bapak-bapak, ibu-ibu ke tempat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya dosa diampuni dosanya, yang punya hajat dipenuhi hajatnya, yang sakit diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan yang belum laku cepat laku. Amin ya rabbal alamin. Amin. Lebih banyak lagi. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah SAW sendiri mengatakan hadirin, di majlis-majlis seperti ini adalah salah satu tempat mustajab doa. Jadi kalau kita punya hajat, silahkan, punya hajat apapun diniatkan datang ke majlis ilmu.
majlis-majlis zikir. Apalagi malam ini kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah hari kelahiran. Jadi malam hari ini kita sedang memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memperingati hari kelahiran Nabi ini tidak sama seperti memperingati hari kelahiran yang lain. Orang biasanya memperingati kelahirannya itu kalau masih hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, bu, pernah nggak ketemu ada orang memperingati kelahirannya sudah meninggal? Sudah meninggal, sudah mati, hari ulang tahunnya masih diperingati. Ada udah Pak? AKT ya? Biasanya orang memperingati ulang tahun itu kalau masih hidup. Tapi ini Rasulullah sudah wafat. Rasulullah SAW sudah wafat sudah 14 abad yang lalu. Tapi sampai detik ini di berbagai tempat di seluruh dunia, bukan hanya di negeri kita, di Palembang atau di Indonesia, tapi di seluruh dunia, kaum muslimin tidak habis-habisnya selalu memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Coba saya mau tanya, Rasulullah SAW ini ya yang kita peringati Maulidnya di tahun ini 1443. Ini hari ulang tahun yang keberapa Bapak-bapak? Hah? Ulang tahun yang berapa ini? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Hah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini 1443. 1443 itu merupakan waktu hijrah beliau. Beliau hijrah, peristiwa hijrahnya itu ditetapkan sebagai awal tahun hijrah. Jadi kalau hijrahnya dia sudah 1443 tahun. Tapi ketika Rasulullah hijrah usianya berapa? Rasulullah diangkat menjadi nabi usia berapa Pak? 40. Lalu berdakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun. Nah Pak Lurah lebih pintar. Lapal Pak Lurah nih. Lah keliling mana-mana Pak Lurah ya. Oh Pak Camat, mohon maaf. Akan grogi, mohon maaf. Ini bawaan grogi. Iya, alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama berapa lama? 13 tahun. Jadi kalau 40 tahun pengangkatan menjadi nabi ditambah 13 tahun berapa totalnya? 53. 53 ditambah 1443 sama dengan berapa? 1496. Jadi 4 tahun lagi Rasulullah SAW itu hari kelahirannya sudah 1500 tahun. Masya Allah sudah 15 abad kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ini luar biasa. Kelahiran Rasulullah diperingati bertahun-tahun di mana-mana. Bahkan kota Palembang ini sangat terkenal maulidnya di mana-mana. Ya, jam 10 ada maulid, ba'da zuhur ada maulid, ba'da asar ada, ba'da maghrib ada, ba'da isya ada. Maulid apa yang terkenal ba'da isya? Arba'in. Jadi tiap hari dari pagi sampai malam ada maulid semua. Ya uji ustaz-ustaz kita ini bulan maulid sudah tak usah masak baik, keliling baik, makan siang melok sebelah sana maulid yang siang, sore melok maulid ba'da asar, nak makan ba'da maghrib melok maulid yang maghrib, isya makan pula. Ya tak usah masak 40 hari. Ya alangkah nikmatnya maulid ini. Jadi maulid ini luar biasa. Tapi sering banyak orang mengatakan, oh maulid itu tidak boleh. Maulid itu tidak ada di zaman Nabi. Maulid tidak diajar, tidak dilaksanakan sahabat. Maulid tidak dilakukan ulama. Pernah dengar begitu? Biarkan orang yang mengatakan begitu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya tidak buat maulid, tidak buat ulang tahun, karena para sahabat itu rasa cintanya jauh melebihi kita semua. Kita saat ini perlu maulid karena rasa cinta kita, perhatian kita, pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW sangat minim. Banyak di antara kita tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ibu-ibu, bu, coba sebutkan bu, putri-putrinya Rasulullah ada berapa bu? Putri Nabi ada berapa bu? Nah, ada berapa? Oh, budak TK lebih tahu bu. Nah, ada ini ya. Ada 4. Siapa pak? Yang 4 itu? Hah? Maisarah. Siapa Maisarah? Kalau kamu itu Maisarah. Kalau sekarang Maisarah. Hah? Siapa yang pertama? Zainab. Kedua Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan terakhir Fatimah. Kita ini banyak tidak kenal. Tapi kalau ditanya siapa artis yang baru meninggal, apa? Kalau usah ditanya plat mobilnya apa? Subhanallah. Nah inilah kita perlu maulid karena kita tidak kenal Nabi. Malu rasanya ini. Kita hari kiamat masih perlu beliau. Kita sekarang masih perlu beliau. Malu Rasulullah kita hari kiamat bertemu dengan Nabi ya Rasulullah, minta syafaat ya Rasulullah. Kamu dari mana? Kami wong di maulid Rasulullah. Tak pernah cingok maulid. Mana aduh di pojok. Kita malu hadirin, tidak kenal Rasulullah, tidak pernah hadir. Makanya kita perlu maulid banyak-banyak. Dulu para sahabat tidak perlu maulid karena Rasulullah ada di depan matanya. Rasulullah ada di samping dirinya. Kalau ingin ketemu Nabi, mau salaman langsung salaman dengan Nabi. Kita kalau ada kiai-kiai ustaz habaib datang rebutan kita salaman. Bayangkan kalau Nabi, masya Allah, satu palengan tumplek jadi satu. Dari mana-mana dulu sahabat bisa mencium tangan Nabi, bisa duduk di samping Nabi, bisa makan bekas Nabi, minum sisa Nabi. Bahagia luar biasa. Kalau sekarang kita, bahkan saya sangat yakin, saya berkali-kali saya sampaikan ini ke orang-orang, belum pernah saya ketemu ada orang yang seperti sahabat Nabi dalam kecintaannya kepada beliau. Dulu sahabat Rasulullah SAW itu, kalau misalnya Rasulullah sedang berwudu, para sahabat rebutan mengambil sisa air wudu. Kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, hampir mereka itu yaktatilun itu berperang, belago, dorong-dorongan, rebutan mengambil cipratan-cipratan sisa wudu Nabi. Sekarang kamu kalau misalnya ada ustaz lagi wudu, ada tak yang nadai kanunya? Ada tak? Tak kate menjauhi, pergi dari situ. Itu sahabat rebutan. Disebutkan juga, dan Nabi itu tidaklah meludah kecuali ludahnya tertangkap di tangan salah seorang mereka lalu digosokkan ke kulit-kulit mereka. Ada yang berani? Ambil ludah saya mau ludah di sini. Amit-amit Ustaz. Karena itu para sahabat kalau meludah, ludahnya itu tidak jatuh di tanah. Kalau meludah, ludahnya ditangkap rebutan oleh para sahabat, digosokkan. Kalau sahabat ada yang tidak dapat air basahan dari wudu, ambil dari temannya. Teman yang sudah basah kuyup diambil, diperas badannya untuk kemudian airnya dipakai untuk dirinya sendiri. Bertabaruk kepada Rasulullah SAW. Ada sekarang yang seperti itu? Enggak ada. Sehebat-hebatnya santri. Kebetulan tadi saya mengasuh pondok pesantren di Lampung. Saya sudah keliling juga ke pesantren-pesantren yang lain. Tidak ada ceritanya santri
sehebat-hebatnya santri, kalau ada kiainya meludah ditangkap ludahnya, nggak pernah. Paling banter santri itu rebutan bekas kopinya kiai. Itu yang rebutan karena masih ada barunya. Rebutan bekas rokok kiainya, yang kiainya ngerokok. Ya, itu pun kalau masih ada sisa. Kalau tinggal filternya ada galak sampingnya. Itu bisa menjadi salah satu ukuran perbandingan kecintaan para sahabat di zaman Rasulullah SAW dengan kecintaan kita yang sangat minim sekali di zaman ini. Saya punya guru, ada videonya. Ya, beliau ini mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Profesor Dr. Ali Jum'ah Muhammad. Beliau punya videonya, saya taruh di Facebook, sudah diterjemahkan. Kira-kira ditanya beliau, kalau engkau wahai Syekh Ali hidup di zaman Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabat yang lain, kira-kira engkau ini mau seperti apa? Apakah mau seperti Abu Bakar yang begitu cinta kepada Rasulullah, seperti Abu Hurairah yang kemana Nabi pergi ikut pergi juga, yang selalu hadir dalam majelis, yang mengorbankan semua hartanya, jiwanya seperti para sahabat? Atau kira-kira seperti apa? Ya, misalnya kita bayangkan, kira-kira kita kalau Allah takdirkan menjadi orang yang hidup di zaman tiap hari sama Nabi, mau makan sama Nabi, terus sama Nabi, mungkin kita seperti itu. Tapi apa coba jawaban Syekh Ali Jum'ah? Syekh Ali Jum'ah mengatakan sambil mau nangis, beliau menjawab, seandainya saya Allah takdirkan hidup bersama Rasulullah SAW, saya nggak bakal berani duduk di depan. Saya paling-paling akan dari jauh, dari balik pohon kurma, saya akan ngintip Nabi dari jauh. Saya akan melihat beliau dari jauh wajahnya saja. Saya gak bakal berani pasti duduk di depan beliau. Kenapa demikian? Beliau menyadari, Syekh Ali ini menyadari kecintaannya, keimanannya, keteguhannya terhadap Rasulullah SAW kalah jauh dengan para sahabat-sahabat Nabi yang tinggal yang bersama Rasulullah ketika itu. Para sahabat-sahabat dulu itu hadirin orang-orang pilihan yang Allah mengetahui dari semua miliaran manusia yang ada di jagat raya ini. Allah pilih, Allah lihat mana yang imannya paling baik, mana yang cintanya paling baik, pengorbanannya paling besar, dipilih di antara sekian miliar orang itu, kemudian dijadikan sebagai orang-orang di sekitar Nabi. Kita ini kenapa ditempatkan yang jauh? Keimanan kita pas-pasan, kecintaan kita sangat sedikit, malu hadirin. Kalau Rasulullah datang ke sini melihat diri kita, ya Allah, kita ketakutan pasti di hadapan beliau. Beliau tahu iman kita, kecintaan kita tidak seberapa dibandingkan para sahabat-sahabat. Oleh karena itulah, ya seperti inilah di antara kita mampu mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Hadir di tempat seperti ini, kita sisihkan waktu meskipun di sini penuh berjejal, mungkin panas rasanya, tapi ini bagian dari cinta kita. Kita bisa nanti ketemu Nabi, ya Rasulullah, aku dulu ketika maulid selalu hadir dalam maulidmu. Itu bukti cintaku kepadamu ya Rasulullah. Tapi hadir dengan benar-benar hadir, bersolat kepada beliau, mendengarkan kisah-kisah beliau, dihafalkan kisah-kisah itu, diamalkan ajarannya, diterapkan sunnahnya, dilaksanakan di keluarga, barulah kita mampu nanti berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kalau kita tentang Nabi nggak ada yang tahu, kapan Nabi lahir kita tidak tahu, siapa putra putri Nabi kita tidak tahu,
Sebutkan 10 sahabat Nabi, kita cuma bisa nyebutkan 5 saja. Kalau ditanya apa kebiasaan Nabi kalau tidur, kita tidak tahu. Nabi kalau mau makan bagaimana melaksanakan sunnahnya, kita tidak tahu. Malu hadirin. Apalagi sekarang ini, Masya Allah, banyak orang gimana caranya pengen ketemu Nabi, pengen mimpi Nabi. Apa sudah siap ketemu Nabi? Apa nanti kalian tidak malu ketemu Nabi? Ketemu Nabi dalam mimpi, melihat kita yang begini keimanannya, mungkin menangis Rasulullah SAW melihat kita. Makanya hadirin rahimakumullah, mumpung masih ada ruh nyawa di dalam diri kita, manfaatkan setiap detik hidup ini untuk mencintai Nabi. Jadikan hidup kita setiap detiknya untuk Nabi. Wallahi, kalau seandainya kita dikasih usia 100-200 tahun, kita benar-benar ibadah cinta Nabi, tidak cukup cinta kita itu sebenar-benarnya untuk kita berikan kepada Rasul. Makanya harus kita biasakan. Kita yang punya anak, punya keluarga, ayo kenalkan Rasulullah SAW. Di sana beli buku-buku tentang Nabi dibacakan. Hadir majlis-majlis Rasulullah. Hadir majlis-majlis taklim bagaimana dulu Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Itu yang perlu kita ajarkan. Dan seperti itulah tujuan dulu para ulama kita buat maulid, itu tujuannya seperti itu. Bukan sekedar duduk-duduk saja, bukan sekedar menonton saja, bukan. Tapi untuk melaksanakan setiap sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Nah ini tujuan maulid. Jadi maulid itu diadakan supaya kita tambah cinta kita yang sebenarnya, itulah yang akan kita betulkan. Nah, hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kenapa kita cinta beliau? Biasanya cinta itu disebabkan 2 hal. Yang pertama, cinta itu disebabkan karena memang sesuatu yang dicintai itu ada sesuatu yang indah, yang menarik, yang membuat hati kita senang. Ya, kalau kita melihatnya, pingin melihat terus, kita pingin ada di sampingnya terus, karena keindahan sesuatu tersebut. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, kita biasanya cinta terhadap sesuatu, terhadap seseorang, karena orang itu memiliki jasa, memiliki kebaikan kepada kita. Menjadi sebuah hal yang lumrah alami, kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu akan senang kepada kita. Saya kasih makanan, orang itu senang. Kita kasih tempat duduk, dia senang. Kita kasih kebaikan, dia senang. Itu otomatis. Nah, Rasulullah SAW itu dua-duanya sudah ada pada diri beliau. Beliau adalah orang yang paling banyak berjasa. Tidak ada orang yang beriman di zaman ini kecuali karena sebab Rasulullah SAW. Imam Ahmad ini seorang ulama yang mendirikan mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Beliau tinggalnya di kota Baghdad. Baghdad itu di mana, Pak? Di Irak. Ibu kota Irak. Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Imam Ahmad berkata kepada penduduk Baghdad, "Ya wahai penduduk Baghdad, laula Muhammadan lakunna majusiyin." Wahai penduduk Baghdad, kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, kita ini penduduk Baghdad mungkin masih menyembah api seperti orang-orang Majusi. Orang Baghdad itu dulu umumnya beragama Majusi, penyembah api. Kemudian ditaklukkan oleh Islam, datang para sahabat ke sana, akhirnya mereka semuanya masuk Islam, sehingga mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat tangan para sahabat yang datang. Begitu juga kita. Kalau seandainya tidak ada para ulama, para pedagang yang sudah muslim datang dari Timur Tengah, dari India, dari berbagai tempat datang ke tempat ini, niscaya mungkin kita masih seperti agama nenek moyang kita. Kalau di Palembang ini apa kebanyakan agama dulu? Dulu di sini ada kerajaan besar Sriwijaya dari abad ke-7 kalau tidak salah sampai abad ke-12 atau 13. Agamanya Buddha rata-rata. Kalau seandainya tidak datang Islam, mungkin kita sekarang semuanya Buddha, penyembah batu-batu seperti itu.
Makanya kita bersyukur kepada Rasulullah SAW. Setiap kebaikan yang kita lakukan semuanya meniru Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam setiap detik kehidupannya semuanya contoh, semuanya bisa ngambil. Di sini ada misalnya Pak Camat, pemimpin. Rasulullah juga pemimpin, bahkan beliau presiden, beliau seorang negarawan. Kalau di sini ada anggota dewan, Rasulullah SAW seorang politikus. Kalau ada seorang ahli ekonomi, Rasulullah ahli ekonomi. Pernah terjadi inflasi di zaman Rasulullah yang menyelesaikan inflasi ketika itu. Rasulullah bagi anak-anaknya ada seorang ayah, bagi istrinya seorang suami yang sangat baik. Semua hal dari Rasulullah, semua kita bisa meniru Rasulullah, apapun latar belakang kita. Kalau ada orang di sini yang kaya, contoh Rasulullah bagaimana beliau menggunakan hartanya. Kalau ada orang di sini yang tidak mampu, orang-orang yang secara ekonomi di bawah, Rasulullah SAW mungkin jauh lebih miskin dibanding kita. Aisyah pernah cerita, kun nahnu ala Muhammad, kami keluarga Nabi Muhammad ini kadang-kadang sampai 3 kali purnama tidak pernah menghidupkan api di dapur. Maksudnya apa? Tidak pernah masak. Bukan cak umpetin Ustaz, tidak pernah masak karena ada Gojek, ada GoFood, tinggal pencet-pencet beli manuk, besok lagi beli sebelah sana. Tidak pernah masak di rumah, ya pakai GoFood galau. Rasulullah SAW tidak pernah masak di rumahnya, kadang-kadang sampai 3 bulan. Lalu ditanya, terus kalian makan apa? Wahai Aisyah, wahai kalian semua. Ketika itu kami makan aswadain. Aswadain itu air putih dan kurma. Kalau kita sekarang ini minum air putih dan nasi putih, tahan bapak-bapak 1 bulan minum air putih dengan nasi putih? Gak usah masak bu, bapaknya tahan ini ujinya. Gak usah masak, seminggu baik. Seminggu makan nasi putih saja sama minum putih, tahan pak. Waduh, gak kuat. Itu Rasulullah pagi-pagi pulang dari masjid, dari subuh, datang ke rumahnya, tanya Aisyah, ada makan tidak? Ada sarapan tidak? Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada makanan yang bisa dimasak. Ya sudah, tidak apa-apa, saya mau puasa saja hari ini. Itu Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW itu Nabi yang paling tinggi derajatnya, melebihi Nabi yang lain. Kalau seandainya beliau berdoa, ya Allah turunkan makanan dari langit seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah berdoa kepada Allah minta diturunkan makanan dari surga, diturunkan oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad pasti lebih Allah kabulkan, tapi Nabi tidak minta. Nabi SAW itu punya sahabat-sahabat yang kaya, mantunya sendiri kaya raya. Siapa mantu Nabi yang kaya raya? Sayyidina Utsman, Pak Camat kan? Pak Camat ini, mana Pak? Pak Camat kayak gitu ceramahnya bentar lagi. Yang paling kaya Utsman. Beliau punya mertua Abu Bakar yang semuanya bisa diberikan. Tapi Rasulullah itu tidak pernah minta. Kalau nggak punya makan sudah. Padahal kalau seandainya beliau cerita ke temannya, ke sahabat-sahabatnya, pasti sahabat-sahabatnya berkorban bahkan dengan nyawanya untuk Rasulullah SAW. Kalau beliau mungkin ngangkat batu, ya Allah tidak ada makanan di rumah, ya Allah tolong jadikanlah batu ini jadi emas. Kira-kira bisa jadi emas tidak? Bisa jadi emas. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita hadirin, jangan sampai kekurangan harta membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan orang yang bekerja kemudian tidak sholat. Tidak ada alasan yang di pasar bekerja berat ketika Ramadan tidak puasa. Tidak ada alasan. Rasulullah contoh. Makanya beliau subhanallah hidupnya sangat sederhana sekali. Itu Rasulullah. Dari sisi akhlaknya yang luar biasa. Yang kedua, Rasulullah SAW juga kita cintai karena apa? Fisik Nabi itu sangat indah untuk dipandang. Para ulama mengatakan wujud nyata atau wujud rupa Rasulullah
sangat-sangat indah, melebihi semua orang-orang yang paling indah di dunia ini. Kita pernah dengar ada manusia yang paling ganteng luar biasa. Siapa Pak? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diceritakan dalam Al-Quran sampai perempuan yang melihat Nabi Yusuf sampai mengiris-iris tangannya. Di sini ada Yusuf Pak. Anda pengen tengok mana dulu? Baca tak Yusuf? Tak kate? Untung tak kate Pak Yusuf. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf itu di dalam Al-Quran, mungkin yang baca surat Yusuf ya. Sampai kita ini kalau dengar Nabi Yusuf, ibu-ibu kalau lagi mengandung, pengen anaknya laki-laki, pengen anaknya ganteng, disuruh baca surat Yusuf. Ya, mudah-mudahan anaknya baca ganteng, baca Nabi Yusuf. Tapi kadang-kadang kita harus tahu diri lah. Ya kalau misalnya bapaknya pas-pasan, ibunya pas-pasan, anaknya belaga, agak ibu, pengen siapa anak itu kan ya? Jangan ibu ini. Malah belaga. Tapi tidak apa-apa doa. Nabi Yusuf itu diceritakan dalam Al-Quran. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika permaisuri raja Mesir itu mendengar berita jelek tentang dirinya, arsalat ilaihinna, akhirnya dia mengirim undangan untuk perempuan-perempuan Mesir. Para ahli tafsir mengatakan yang diundang itu tidak semuanya, yang diundang 40 saja. Undangan pilihan. Ya, ibu-ibu menteri diundang. Ya, tidak tahu ibu camat diundang enggak itu Pak Camat, tidak tahu waktu itu, tidak kata camat itu. Ibu menteri diundang, artis-artis diundang, tokoh-tokoh diundang, ada 40 orang. Diletakkan di satu ruangan seperti ini. Arsal ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an, masing-masing dikasih meja. Jadi masing-masing ada mejanya, ada kursinya. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, masing-masing dikasih pisau. Jadi tamu-tamu itu dikasih pisau, karena apa? Karena hidangannya itu adalah buah yang disuruh untuk dikupas. Setelah semuanya dikasih pisau, lalu dikasih buah-buahan, kemudian Profesor Raja mengatakan, wa qalat ikhruj alaihinna, lalu ia berkata kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, ayo coba keluar ke ruangan itu. Disuruh lewat saja di hadapan perempuan-perempuan. Semua perempuan yang diundang 40 orang itu melihat Nabi Yusuf langsung tercekat, kaget, gak bisa berkata apa-apa, gak bisa ngomong. Falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika melihat Nabi Yusuf semuanya kaget. Bahkan dalam sebagian kitab tafsir itu disebutkan, saya sendiri kaget baca tafsir itu, 10 di antara 40 perempuan yang melihat Nabi Yusuf meninggal saat itu juga. Masya Allah, jantungan Pak. Nah, makanya saya dari tadi nyari Yusuf. Coba kalau lihat Pak Yusuf kaca jantungan apa tidak? Jadi ini Nabi Yusuf saking wajahnya itu indah luar biasa. 10 dari 40 perempuan itu langsung meninggal, terkaget-kaget melihat Nabi Yusuf. Sisanya, falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika melihat Nabi Yusuf semua mereka terkaget-kaget. Wa qatta'na aydiyahunna, lalu pisau itu kemudian mengiris-iris tangan mereka semua. Ya, buahnya terjatuh, pisaunya masih terpegang di tangan, lalu pindahlah pisau itu ke tangan. Itu sengaja memang Allah buat seperti itu. Kita biasanya kalau sedang kupas buah, kemudian pisau kena jari, langsung terasa kaget, pisaunya mungkin kita lempar. Tapi ini tidak, pisau itu mungkin semua qatta'na aydiyahunna, diiris-iris tangan itu terus. Masya Allah, darah berceceran di mana-mana, tidak terasa sakit sama sekali. Ini bukan apa hipnotis ya, bukan apa kuya-kuya ya, bukan. Ini benar-benar. Itulah keadaan Nabi Yusuf. Bagaimana Rasulullah SAW? Rasulullah SAW lebih ganteng, lebih bagus dibandingkan Nabi Yusuf. Itu para ulama sepakat seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa husna sauti wal wajhi
Tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali wajahnya bagus, suaranya bagus. Jadi nabi-nabi dan para rasul itu wajahnya ganteng-ganteng, bagus-bagus, suaranya bagus-bagus. Karena apa? Itu bagian dari dakwah. Kalau kita melihat ada ustaz suaranya bagus, masya Allah kita senang sama ustaznya. Yang dengarkan suaranya senang. Ustaznya beragam, masya Allah bajunya rapi bagus, senang kita dengan ustaznya. Ya, itu bagian dari dakwah. Makanya Nabi dan Rasul itu dibuat bagus semua. Lalu Nabi mengatakan wa kana nabiyyukum ahsanuhum sautan wa wajhan. Dan Nabi kalian ini, maksudnya Nabi Muhammad, adalah yang paling bagus wajahnya, paling bagus suaranya. Jadi Nabi Muhammad itu lebih bagus wajahnya dari Nabi Yusuf, lebih bagus suaranya dari Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud itu suaranya bagus. Diceritakan para ulama, Nabi Daud itu kalau membaca Zabur, ya kitab suci yang diturunkan pada beliau, burung-burung itu sampai berhenti terbang. Saking indahnya suara Nabi Daud. Indah banget. Nah, Rasulullah lebih bagus lagi. Al-Imam Al-Qastalani mengatakan di dalam Fathul Bari, kalau digambarkan kegantengan manusia itu 100%, dari Nabi Adam sampai akhir manusia dikumpulkan jadi 100%, 50%-nya itu adalah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan Pak, kalau setengah masjid ini yang gantung-gantung semuanya dijadikan satu orang, ya, wah luar biasa kan ganteng. Itu seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dijadikan satu, setengahnya untuk Rasulullah, untuk wajah Rasulullah. Sisanya berapa? 50% kan? 50% untuk Nabi, sisanya masih ada 50%. Yang sisa 50% dibagi dua. Yang 25% untuk Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu hanya setengahnya dari Nabi Muhammad. Sisanya 25% untuk siapa? Untuk siapa Pak? Untuk kita nyelar rebutan. Makanya pas-pasan lalu diraih-raih. Ya karena 25% dibagi miliaran. Ya begini nih anak bisa masuk surga sudah. Tadi, siapa? Ada. Ada lan. Ada. Ayo. Kini kita memasuki acara yang terakhir, yaitu doa penutup, yang mana doa ini akan dipimpin oleh orang tua kami, Bapak Muhammad Rizal Yusuf. Kepada Bapak Muhammad Rizal Yusuf, fali falyatafaddal masyhura. Sallallahu alaihi Nabi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجينا بها من جميع الأخبار والآفات وتغفرنا بها يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالخير والبركات وعبد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والبشر والمنكر والشرك المختلف والشدائد والفتن ما ظهر منها وما بدن من بدننا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والرفع عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 50% untuk Rasulullah, 25% untuk Nabi Yusuf, 25% untuk sisa manusia. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir juga mengatakan wujud asli Rasulullah SAW itu tidak ditampakkan di dunia di hadapan sahabat-sahabat Nabi kita. Karena kalau seandainya wujud asli beliau yang sangat bagus itu ditampakkan di hadapan para sahabat, tidak ada yang kuat memandangnya seperti perempuan-perempuan Nabi Yusuf yang memandang Nabi Yusuf ketika itu. Itulah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu subhanallah semuanya baik. Makanya kita diminta hadirin terus kita ingat Nabi, cerita tentang Nabi kita hafalkan, sunnah-sunnah Nabi kita amalkan. Supaya apa? Supaya kita tidak malu nanti ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin rahimakumullah, maulid Nabi seperti ini untuk mengingatkan kita seperti itu. Tetapi ingat, maulid saja tidak cukup. Karena belajar tentang Nabi bukan setahun sekali. Belajar tentang Nabi itu perlu waktu yang lama. Ini hanya untuk memberikan semangat. Setelah ini, khususnya yang muda-muda, sempatkan waktu hadir majlis taklim, hadir majlis zikir. Di Palembang ini masya Allah banyak ustaz-ustaz. Dan di Mulunya ada ustaz siapa? Nurdin. Ya, Ustaz Nurdin Mansur punya majlis banyak di para habaib yang lain. Hadir supaya kita bisa meniru Rasulullah. Mengapa? Agar kita tidak malu kelak ketemu Rasulullah SAW. Kita berani meminta syafaat dari beliau. Karena kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, hanya penyesalan yang akan kita rasakan. Nah mudah-mudahan maulid ini bisa membukakan hati pintu kita semua, memasukkan dalam hati kita cahaya Rasulullah SAW. Kita bisa tambah cinta, tambah kenal dengan Rasulullah. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita semakin bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dekat dengan beliau, dekat dengan orang-orang yang beliau cintai, dan mudah-mudahan pada hari kiamat kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, seharusnya tadi Pak Camat dulu, ya mungkin setelah ini Pak Camat mau ceramah, silakan kalau nggak galak.
Ya, masih ada waktu lah, ya. Jadi mudah-mudahan yang masjid ini semakin makmur, ya kita doakan pengurus masjidnya semakin baik, jamaahnya semakin baik dan mendapatkan berkah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.